Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Great Auto. Kali ini kita akan melakukan komparasi, teman-teman. Sebuah kelas yang lumayan ramai, atau bahkan yang paling ramai yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Small MPV 1500 cc. Kelihatan di sini ada Hyundai Stargazer, varian yang paling mewah, lalu di situ ada Mitsubishi Expander. Mungkin teman-teman nanya, mana nih yang lain nih? Veloz, terus kemudian R3 mana? Ya, mereka tentu sudah kami undang. Lalu kemudian di jadwal ketika kami tes, mereka nggak bisa. Unit tesnya nggak tersedia. Tapi yang penting gini teman-teman. Ini Stargazer adalah mobil yang penting bagi kemajuan small MPV di Indonesia. Fiturnya oke, kemudian performanya itu juga nggak main-main, lalu juga rasa berkendaranya itu beberapa atau banyak yang memuji. Dan itu semua menurut kami nggak lepas dari Expander yang memberikan standar baru di dunia small MPV di Indonesia, yang bahkan sampai saat ini dalam benak kami Veloz, R3, Xenia termasuk gitu ya, Livina juga itu bisa mengikuti apa yang sudah Expander lakukan. Sebegitu karismatiknya Expander sampai-sampai teman-teman Stargazer nih di varian yang paling mahal itu di set harganya sama persis dengan Expander. Berapaan varian dan harganya, Han? Jadi kalau yang ini Stargazer-nya ini Stargazer Prime, harganya 307,1 juta Mas Bowie. Ya. Tapi yang ini udah ada opsi tambahan ya, berupa atapnya hitam itu tambah 1,5 juta, dan Captain Seat itu nambah 1 juta. Jadi totalnya ada 2,5 juta. Jadi harganya 309,6 juta. Oke, artinya kalau misalnya di yang sama-sama varian tertinggi gitu ya, di luar dari opsi tadi, ini harganya sama persis nih. Sama persis. Yang itu varian? Ini varian Ultimate 307,1 juta. Tapi nggak ada opsi yang Captain Seat atau atap hitam itu ya. Artinya teman-teman tuh secara harga juga sudah dipepet persis sama Stargazer untuk nempel dengan Expander. Bukan ditempel sama Veloz, bukan ditempel sama Xenia, dengan R3 atau Livina, tapi Expander. Dan sekarang kita pengen kulik lebih jauh. Kira-kira nih yang digadang-gadang sebagai Avanza Killer, Xenia Killer, Veloz Killer, Expander Killer. Sekiller apa sih? Kita pengen tahu apa dia emang bener-bener bisa menang dengan mudah melawan Expander. Kita akan ekstrak kira-kira kelebihan kekurangannya apa. Jadi teman-teman yang lagi mikir nih, mungkin mempertimbangkan keduanya bisa lebih tercerahkan dengan komparasi ini. Ikuti kami terus. Kita mulai dari tampilan teman-teman. Yang pertama adalah soal desainnya. Jadi kita tahu bahwa nggak sedikit konsumen itu beli mobil berdasarkan kesukaannya terhadap tampilannya. Bisa aja misalnya kayak apa ya, kemarin kita adu Pajero Sport melawan Fortuner. Kita tahu mereka semua punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang beli Fortuner dan Pajero Sport bisa jadi itu beli karena suka sama tampilannya. Iya, betul. Jadi yang udah suka sama Pajero Sport gitu misalnya, mau sekeren apapun fiturnya Fortuner atau sebaliknya gitu ya, ya akan tetap beli mobil yang mereka suka tampilannya. Dan itu juga terjadi sama Stargazer dan Expander. Iya, teman-teman mungkin kelihatan ya, ini kalau secara tampilan si Stargazer itu sangat futuristis. Futuristis banget. Dia mengingatkan kita sama Staria emang karena bahasa desainnya mirip gitu ya. Tapi secara keseluruhan siluet bodinya sampai belakang, depan sampai belakang, samping itu memang cenderung lebih futuristis dibanding Expander. Dan Expander di sisi lain, Han, itu lebih apa menurut lu, Han? Ini kalau Expander nih, ini gagah banget nih. Lebih gagah ya? Dia punya dynamic shield yang menurut gue ini kelihatannya kayak SUV banget. Iya. Terus stance-nya sama garis bodinya tuh bener-bener kayak wah SUV banget nih. Ini dibandingkan sama Stargazer yang lebih rounded dan lebih futuristis, nih dia nih bisa jadi nih dari mata turun ke hati turun ke dompet. Oke, itu benar apa yang Rehan bilang. Tapi gini teman-teman, bahasa desain yang diberikan Hyundai terhadap Stargazer itu sangat futuristis. Sementara yang ini Han yang gue tunjukin, nih, lu situ dulu dong. Oh, salah. Nih, ini Mitsubishi bahkan memberikan desain dari kap mesinnya nih, engine hoodnya yang ada lekukan di sini nih. Iya, nih. Jadi kesannya kayak ototnya tuh nyambung dari
garis bodi, garis atap gitu ya, lalu sampai ke depan. Bener bahwa ini MPV teman-teman, dan Mitsubishi itu nggak ragu untuk memberikan desain yang gagah terhadap MPV mereka sehingga terlihat seperti crossover meskipun mereka sudah punya expander cross. Iya. Cuma buat pilihan di antara kedua ini, yang beli expander itu mendapatkan tampilan yang lebih gagah, sementara si Stargazer tampilan lebih futuristis. Cuma pertanyaan nih teman-teman, ini kalau subjektif dari saya, dari gue dulu nih Han, Oke. di antara kedua ini, gue jujur nggak ada masalah sebenarnya sama tampangnya, sama tampilan mukanya saya nggak ada masalah teman-teman. Cuma memang saya agak keganggu sama desain bagian belakangnya. Iya. Lampunya terutama itu menurut saya terlalu futuristis Terlalu Han. futuristis, terlalu. Lalu kemudian bagi gue nih Han, bisa jadi nggak semua orang serk dengan desain itu. Jadi kayak model Nissan Juke dulu. Antara yang suka dengan nggak suka banget. Dan kalau saya itu keganggu sama yang bagian belakangnya Stargazer, depannya nggak masalah. Sehingga kalau disuruh milih nih eksterior ya, kalau gue Han, gue tetap expander sih. Nah, Lo? kalau gua sama sih, expander juga. Serius lo? Serius, soalnya nih dia ganteng, dia gagah, tapi nggak over to the top. Kalau si Stargazer, oke, dia dari depan futuristis, Iya. kesannya bulat-bulat gimana gitu. Iya. Nah, pas sampai di belakang itulah, ketika kelihatannya kayak Anti klimaks. iya, anti klimaks gitu. Anti klimaks. Jadi oke. kayak tiba-tiba ya gitu. Kalau di expander, ini dari samping, mau lihat dari samping, lihat dari depan, lihat dari belakang, tetap gagah. Oh, oke. Kita nanya dulu. Bang Rian, kalau lo lebih suka expander atau Stargazer? Quick question. Oh, expander. Expander. Ki, Wih deh. expander. Wih. Oke. Jadi ya itu subjektifnya kami kru yang lagi syuting teman-teman. Expander terlihat lebih serk mungkin ya. Oke, tapi kalau di bagian dalam, nah ini hal yang berbeda nih. Kalau Nah, interior, ini mewah banget Yes. karena dilapis kulit. Hands down. Dengan harga yang sama persis teman-teman, ini dilapis kulit dan itu terlihat lebih elegan. Lalu kemudian dashboard pun nggak ada masalah nih. Sampai kita ngelihat bagian dashboardnya, Iya itu. panel instrumen yang menyatu dengan head unitnya Stargazer teman-teman. Itu semua oke, bahkan Mercy pun juga mirip dengan kayak gini formatnya. Tapi di bagian speedometer ini yang celong ke dalam. Nah ini dia mulai ketidakserkan itu muncul secara subjektif dari kami teman-teman, dari saya terutama nih. Ini oke nih. Mercy pun juga nerapin hal yang kayak gini Iya, kan. Mercy. Tapi kalau Mercy kan layar semua kan. Iya, andaikan itu layarnya ditempel di sini, nggak perlu sampai masuk ke dalam seperti panel konvensional, mestinya akan lebih baik. Dan beberapa memang waktu kita ulas Stargazer sebelumnya, ada yang komplain soal ini, kenapa mesti begini sih desainnya? Padahal ini pun juga sudah digital nih kan. Ya gitu. Tapi ya itu dia. Kita pengen tahu dong menurut teman-teman, ini soal desain dulu ya, eksterior, interior, mungkin bagian dashboardnya, antara Stargazer sama expander mana yang teman-teman lebih serk? Lalu kemudian soal akomodasi teman-teman, karena ya ini mobil keluarga MPV yang sangat mungkin untuk dipakai beramai-ramai. Artinya semakin lega semakin bagus, dan selain akomodasi nanti kami juga akan mengulas soal kepraktisannya. Karena sekali lagi nih, salah satu pionir dari mobil yang sangat praktis MPV 1500 cc di Indonesia adalah expander teman-teman. Sekarang kita akan mengukur kira-kira expander seberapa. Ini mobil, ini jok depan sudah diset untuk ketinggian rehan berapa? Iya, gue 165 cm mas. 165 cm, Iya. oke. Supaya kita tahu seberapa lega dia, ini jok baris kedua diset dengan jarak kaki tuh 7 jari ya? 7 jari. Ini udah di set 7 jari ya. Oke. Ini depan udah ketinggian ideal saya 165. Ini udah 7 jari. Nah, sekarang kita ke belakang. Kita pengen tahu. Oke, di jok baris ketiga itu nyisa, ini naikin dulu ya. Nah, ini di baris ketiga itu sisa 2 jari. Dan untuk headroomnya itu sekitar 4 jari. Oke. Legroomnya tersisa 2 jari dan headroomnya itu sisa 4 jari. Tapi yang kami suka adalah nih expander teman-teman. Soal kepraktisan yang luar biasa. Ini armrest sebenarnya.
Dan di tengahnya itu ada cup holder. Cuma ini kalau dalam mode yang aktif, ini ada lubang besar yang bisa mengakses ke belakang dengan lebih luas. Artinya ini sungguh memudahkan. Itu pertama. Terus kedua, kelihatan di sini di samping-sampingnya. Ini ada pocket nih buat... Ada pocket, lalu kemudian ada cup holder. Bisa buat naruh HP, bisa buat naruh power bank, dan bisa buat naruh botol minuman atau benda-benda lainnya. Lalu di atasnya juga ada charger. Oh iya, di atasnya juga ada tempat lagi bisa buat naruh HP nih, buat dipraktekin misalnya kayak gini. Kebayangan buat perjalanan jauh, naruh barang kecil itu sering banget. Belum cemilan nih kan? Iya, belum cemilan. Lalu di sini ada power outlet, tapi memang butuh adaptor untuk ngisi daya yang biasanya USB atau Type C ya? Iya, betul. Dan di sini nih ada lagi nih, satu lagi. Jadi nggak hanya di satu sisi aja, nggak hanya di sini. Tapi juga ada di sini. Tapi power outletnya nggak ada ya. Jadi dapat pocket yang lebih gede. Iya. Ini kayaknya masuk nih, tablet kecil nih. Tapi fine lah, artinya yang bahkan bangku baris ketiga, penumpang yang paling belakang pun juga udah dipikirin kan, gitu. Lalu kemudian di sini teman-teman, kita lihat di sini mungkin kantung sudah biasa lah ya. Tapi yang saya suka, waktu awal kemunculan expander tuh dia mikirin kantong ini bisa dibikin beberapa. Ini ada yang di atas, cuma memang hanya di sebelah kiri, yang di kanan belum. Tapi itu nggak masalah dibanding hanya yang kantung dua, kanan kiri utama aja, gitu. Ini kalau buat naruh HP, dompet gitu selama perjalanan fine. Ini oke banget. Lalu kelihatan di sini buat handle-nya bisa buat naruh barang, lalu kemudian ada cup holder, lalu kemudian di belakangnya pun juga ada side pocket yang lumayan akomodatif. Dan di sini teman-teman, ini power outlet-nya sudah berupa Type A dan Type C. Widih. Jadi ini lebih fleksibel berarti ya untuk kebanyakan gadget yang ada sekarang. Gitu. Ini kepraktisan di bangku baris kedua. Sekarang saya pengen nunjukin yang di depan teman-teman. Ini di tengah kompartemen terbuka, oke. Tapi ini bertingkat nih teman-teman. Jadi dia ada atas bisa buat naruh HP juga, asik banget kan. Lalu kemudian di depan, di bawahnya itu pun juga buat naruh barang. Lalu ini, dan ini mestinya nih, bahkan di tutupnya konsol tengah itu ada celah buat naruh tisu, cuma tisunya nggak ada kita. Iya. Gitu, bisa buat naruh tisu. Lalu di sini, ini di atas glove box teman-teman, ini glove box. Ada kompartemen terbuka juga, bisa buat naruh HP juga, HP lagi, kayaknya HP banyak banget gitu ya. Tapi bukan HP satu orang yang banyak teman-teman, tapi HP dari banyak penumpang, satu penumpang bisa bawa satu HP gitu kali ya. Ya intinya praktis. Lalu bahkan di sini ada separatornya nih. Wah, kalau ditaruh HP situ bisa nggak jatuh dong? Bisa nggak tercecer kalau pas lagi bermanuver gitu. Dan yang saya suka teman-teman, ini ada laci rahasia. Ini penting nih. Jadi kalau misalnya turun di parkiran supaya lebih private gitu ya, nggak terlalu terekspos, bahkan diintip pun juga nggak kelihatan, taruh di laci sini. Oke lah. Jadi memang soal kepraktisan, expander adalah salah satu pionir, salah satu yang terbaik sampai sekarang, sampai akhirnya muncul Stargazer. Sekarang kita kulik Stargazer. Sekarang kita di Stargazer teman-teman, pun sudah di set untuk ketinggiannya Rehan dan kita set di sini legroom tersisa 7 jari supaya sama dengan yang ada di expander. Dan sekarang kita lihat di Stargazer sisanya tuh seberapa lega legroom dan headroomnya. Ini enaknya Stargazer nih, karena dia captain seat, dia pass through nih buat pindah jadi enak. Bang Rian mungkin mau geser biar kelihatan di situ. Jadi di sini teman-teman, ini masih ada ruang sekitar 5 jari. Jadi kita bisa bilang bahwa soal lega-legaan, terutama legroom, ini lebih lega nih dibanding expander. Lalu headroom? Headroom, kira-kira 4,5 jari ya. Ada 4 sampai 5 jari 4 sampai 5 jari, iya. Ya, kalau ada yang nanya, mana yang lebih lega antara expander dengan Stargazer? Gitu. Sekarang kita bahas soal kepraktisannya. Mana yang lebih praktis, mana yang lebih akomodatif untuk menampung barang. Ini kita lihat di sini ada pocket-pocket. Ini pocket-pocket ada di sini juga. Yep. Lalu di situ ada power outlet. Ada power outlet juga. Ini ya masih yang port ya, bukan harus ada adaptornya. 80 watt. Oke, lalu kemudian di depan baris kedua coba. Baris kedua nih bisa kita lihat di sini.
Ini yang saya suka nih. Di sini udah ada cup holder nih. Iya. Ini benar-benar akses buat mau minum atau mau nih ya. Di Iya, sini cup nih. holder di atas, pegangan juga Pegangan bisa juga. buat kompartemen. Nih di bawah sini bisa 3 botol nih. Iya. Wah. Dan nggak lupa nih di belakang jok depan dia udah ada seat pocket nih juga udah terpisah nih. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi side pocket yang bertingkat itu hanya ada di sebelah kanan. Kenapa yang kiri enggak? Karena yang kiri even better. Jadi ini sudah dengan meja lipat, Meja, termasuk ada cup holder. cup holdernya juga. Jadi Artinya apa? Artinya soal kepraktisan ya ini adalah makhluk yang lebih baik dibanding expander. Ya Hyundai mengambil keuntungan dengan datang belakangan, dia mempelajari semua lawan-lawannya dan kepraktisan akomodasi yang bagus dari expander ditiru lalu diperbaiki lalu dia jadi lebih oke. diperbanyak juga. Diperbanyak ya. Jadi intinya lebih baik dan itu bahkan belum bagian depan nih teman-teman. Nah. Kesini nih Bang Rian. Ini kelihatannya di sini ya, kompartemen terbukanya kalau di expander hanya sampai di sini, dia bahkan sampai ke tengah. Jadi memang sangat amat leluasa, pun dengan ada garis-garis separator supaya nggak tercecer. Misalnya ini kunci mobil ya, taruh di situ dengan leluasa. Yang bahkan ini bisa aja ditaruh nih, meskipun dia nggak lebih mantep pegangannya gitu ya, tapi ini bisa buat naruh benda. Lalu di sini teman-teman, Nah, itu buat rahasia-rahasiaan. rahasia-rahasiaan, cuma memang nggak lebih gede dari yang punya expander ya. Tapi intinya ini bisa buat naruh barang. Lalu kemudian ini lebih kecil sih glove box-nya Iya, glove box-nya lebih dibanding kecil. expander. Tapi ya ini banyak banget sih buat ini glove box sorry. Console box ini juga gede. Ya, Lumayan terus console box, lalu ada cup holder yang ini organizer-nya nih bisa dilepas nih. Tuh, jadi bisa buat menampung mungkin dompet gede gitu ya. Barang yang lebih besar dari sekedar cup holder gitu. Lalu kemudian ini ada kompartemen terbuka juga. Itu juga wireless charger loh. Ini juga sekaligus wireless charger ya? Yes. Oke, nanti kita bahas lebih jauh teman-teman soal fitur, tapi untuk menaruh barang ini oke. Lalu kemudian ada side pocket di sini yang ada buat cup holder juga. Sama tuh di Sehingga- sana tuh di Oh iya. Bukan di atasnya. Sorry. Itu bukan. Ini. Nah, Ini iya. bisa buat naruh koin. Tapi secara keseluruhan teman-teman kita bisa bilang bahwa lega, ini lebih lega. Kemudian praktis, Stargazer lebih praktis. Mas Boy, satu lagi nih, kelupaan nih. apaan? Jadi di sini nih ada kantongan nih. Oh, iya, Wah, ini benar. buat HP nih, gede banget sih. Iya. Sama dia udah ada USB 2, tapi Betul. bukan yang Type C sih. Satunya kalau yang salah udah Ini Type C. sama-sama Type E E, berarti Type ya? E, Iya, dua-duanya. Fine lah. Kalau soal akomodasi bagasi teman-teman, ini expander tuh sama kayak Stargazer. Dia bisa mendapatkan lantai rata sehingga buat di extend ruang kargonya oke. Tapi ini ada perbedaan kalau di Stargazer teman-teman, itu di sebelah kanan kirinya tertutup. Jadi dari kiri ke kanan dia full kompartemen tertutup. Sementara kalau di expander kiri kanan kebuka dengan ruang yang besar di bawahnya. Nah, ini ada kompartemen tertutup yang juga gede. Ini buat naruh box sepatu pun juga masih nampung. Tapi kalau ditanya mana yang lebih lebar, mana yang lebih lega antara bagasinya expander dengan Stargazer. Ini tadi berapaan? 128? Ini 128. 128 lebarnya. Sementara panjangnya itu 37 cm. 37 cm. Tapi ini pun ketika bangkunya diaktifkan baris ketiga, ini bisa menampung koper cabin size nih. Jadi memang akomodasinya bagus. Kalau yang di Stargazer berapa Mas Boy? Nah, kalau di Stargazer, Bener, kalau Stargazer nih teman-teman, lebarnya tuh mirip. 130. iya 130. Jadi ya selisihnya tipis 2 cm aja, kemudian panjangnya itu sama. Sama 37. Gitu ya, buat menampung koper atau tas gitu. Bahkan ketika bangku baris ketiga diaktifkan ya sama akomodatifnya. Berarti lebih besaran Stargazer ya? Sedikit Iya, lebih besar. sedikit lebih teman-teman. besar. Sekarang kita ngomongin fitur dan fasilitas yang ada di Stargazer dan Expander. Kira-kira siapa yang paling lengkap nih? Louis. Ini Stargazer fiturnya lumayan teman-teman, yang kelihatan kasat mata aja nih.
Ini dari setir sudah ada cruise control, lalu kemudian tombol audio yang mana itu memudahkan Stargazer. Expander juga udah ada. Udah ada. Oke, lanjut lagi. Ini climate control dengan angka ya, jadi lebih mudah pengaturannya. Sementara kalau expander tuh digital kan. Ya, digital yang Tapi itu. nanti kita bahas lebih jauh soal expander. Lalu dia juga sudah ada mode manual teman-teman. Geser ke kanan, bisa plus minus. Ini oke. Sebentar. Tadi pas masuk ke mode manual dia jadi otomatis ke sport mode loh. Oke, Coba deh. artinya teman-teman dia juga sudah ada drive mode. Nih tombolnya ada di sini. Drive mode-nya ada pilihan Eco, normal dan sport. Ini masih di Stargazer teman-teman. Ini ada wireless charger. Lalu dia ada Android Auto, ada Apple CarPlay yang mana itu sangat memudahkan. Dan wireless pula. Dan wireless pula. Wireless. Kalau di sana masih Wire. wired kan. Lalu kemudian ini teman-teman, nih mungkin fitur gimmick kali ya, lampu-lampu ambient light gitu-gitu. Tapi oke lah, ini memberikan impresi yang asik ketika lu nyetir malam. Iya, nggak bosen jadinya. Nggak kalau- bosen. Lalu kemudian ini nggak hanya soal kulitnya teman-teman, yang dia sudah dilapis kulit, tapi soal kualitas kulitnya terasa mahal. Ini kalau misalnya diterapin di Santa Fe gitu misalnya, atau di Palisade gitu misalnya, ini pantas nih pelapis ini, emang terasa sebagus itu. Kemudian airbagnya pun juga oke Airbag-nya lebih deh. banyak 6. Nah, Dan nggak lupa nih, nih. Nah, itu udah ada di di headliner itu udah ada 2 tombol. ya. Itu ada tombol roadside assistance dan SOS. Nah, itu kita udah ngebahas. Nah, videonya ada di atas ini ya. Secara spesifik ya. Secara spesifik dan itu terhubung dengan namanya Hyundai Blue Link. Dan juga dia udah ada aplikasinya nih. Ntar aja deh. Intinya adalah ini fiturnya lebih lengkap karena dia juga sudah punya semi otonom Iya, teman-teman, betul. fitur integratif Hyundai Smart Sense. Dia bisa apa aja Han? Dia udah ada forward collision warning udah. Ya, bisa ngerem sendiri. Dia bisa ngerem sendiri, bisa itu nge-track lane sendiri, jadi nggak bisa lane departure warning juga, bisa lane keep assist juga, Bisa belok sendiri. bisa belok sendiri juga. Nah, dia udah ada blind spot warning juga, udah ada blind spot collision avoidance assist, Iya. ada rear cross traffic alert juga. Ya banyak banget sih ini udah. Intinya adalah memang kalau soal fitur teman-teman yang bahkan dengan harga yang sama persis, ini lebih lengkap nih. Lebih mewah, lebih canggih, dan mestinya lebih aman. Gitu, Stargazer. Sekarang kita kulik kira-kira di expander ada apa aja sih. Dan kalau di expander teman-teman kelebihannya apa aja Han? Jadi pertama dia udah punya auto stop and go. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di lampu merah atau macet gitu ya, ngaktifin itu mesinnya mati sendiri. Oke, artinya potensi untuk iritnya akan lebih baik. Tapi kan itu potensi. Potensi. Iya, lalu kemudian dia Kemudian juga dia udah ada electric parking brake sama auto hold. Jadi kalau misalnya sama seperti lagi macet gitu ya, nyalain auto hold tuh jadi gampang banget tuh. Tinggal ngerem dia langsung ngenahan sendiri remnya, tinggal ngegas langsung jalan sendiri. iya, dan ini memang lebih mudah operasionalnya teman-teman dibanding tarik tuas gitu ya. Tapi memang secara keseluruhan fitur di Stargazer lebih banyak sih. Lebih banyak benar. Meskipun begitu, ini yang perlu diingat adalah ini fitur-fitur base-nya, fitur-fitur dasarnya sudah oke. Sudah oke banget. Kayak tombol audio, supaya audio. tangan nggak perlu repot lepas dari setir gitu ya. Lalu kemudian masuk pun juga udah pencet keyless entry. Cruise control. Nyalain mesin pun juga sudah dengan tombol. Ini cruise control juga udah ada. Cruise control juga sudah ada. Intinya adalah kedua mobil ini sudah memiliki fitur dasar yang modern untuk mobil di kelasnya. Tapi mana yang paling lengkap, mana yang lebih canggih, mana yang lebih oke fasilitasnya, Stargazer harus diakui lebih baik dari expander. Gitu. Teman-teman, sekarang kita sudah di jalan dan kita pengen share soal performanya. Ini mobil punya banyak kemiripan, teman-teman. Ini adalah mobil 7 penumpang MPV dengan penggerak roda depan. Lalu kemudian dia sama-sama memakai mesin yang relatif setara, yaitu 1500 cc dan bertransmisi otomatis CVT. Jadi ya
secara format mereka jelas setara gitu ya. Tapi memang ada perbedaan. Ini mesinnya kapasitas genapnya 1497 cc, sementara expander itu 1499. Tapi ternyata dari besaran tenaga dan torsi berbeda. Iya. Stargazer teman-teman itu dapat 113 dk ya. Iya, 113 dk dan Sementara- torsinya tuh 143,8 143,8 yang kalau Iya. digenapin jadi 144. Iya, betul. Di sisi lain expander itu 103. torsinya 141 ya. Iya, torsinya 141, tenaganya Tapi 103 dk. Beda 10 dk tuh. Akselerasi teman-teman 0 sampai 100 km per jam. Expander itu dapat 12,3 detik kalau yang expander ya. 12,3 detik, yang mana itu sebenarnya udah lebih kenceng dari expander sebelum facelift. Ini kan ada perbedaan transmisi ya. Dulu kan yang masih gear 4 speed, sekarang yang udah belt CVT ya. Udah lebih halus dan lebih kenceng. 12,3 detik. Dan kenyataannya teman-teman, Stargazer nih lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi nih. Dia dapat 10,9. Mm-mm. Wow, artinya teman-teman, tenaga yang lebih besar, kemudian torsi yang sedikit lebih besar itu berdampak signifikan terhadap catatan akselerasinya. Dan bagi mobil di kelas ini untuk 7 penumpang ketika diisi penuh lalu ditambah barang gitu ya, itu nggak soal kenceng-kencengan, tapi soal kuat-kuatan untuk memanggul beban. Iya, Makanya Stargazer bagi kami ya terasa lebih cekatan. Meskipun, nah ini dia nih, ketika kita tes nanjak baik expander maupun Stargazer, tancap beban penuh, start di tanjakan dengan 7 penumpang, dua-duanya udah aman sih. Iya, aman banget. Gitu ya, intinya adalah kalau ditanya mana yang lebih cekatan untuk berakselerasi, untuk nyalip, untuk nanjak gitu, Stargazer catatan akselerasinya lebih oke. Lalu kalau soal konsumsi bahan bakar, Han? Ya, betul. Jadi kalau konsumsi bahan bakar ini ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalau expander dia lebih irit di dalam kota nih dibandingkan Stargazer. Soalnya nih expander tuh mengukuhkan angka 14,7 km per liter. Sedangkan Stargazer itu 13,8. 13,8 oke. Nah, kalau di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, si Stargazer yang justru menyerang balik nih. Nah, Stargazer itu 18,5 km per liter dari hasil pengetesan kami. Sementara untuk si expander itu 17,9 km per liter. Oh, tapi bagaimanapun baik expander atau Stargazer itu udah pantas teman-teman disebut irit. Cuma kalau ditanya mana yang lebih irit, ini ya relatif. Kalau di rute dalam kota, expander lebih irit. Tapi kalau di tol ya Stargazer lebih hemat. Intinya apa? Soal performa teman-teman, performa akselerasi Stargazer lebih kencang. Terus kemudian kalau soal performa efisiensi dalam kota expander yang lebih irit, lalu kemudian berbalik di rute tol untuk kecepatan tinggi yang konstan, Stargazer lebih hemat. Oke, sekarang kita masuk ke rasa berkendara nih, Mas. Yoi. Nah, ini dua-duanya ini adalah mobil keluarga yang bisa menampung 7 penumpang. Kalau di Stargazer kan ada yang 6 penumpang karena dia ada yang captain seat. Tapi basicnya memang Stargazer 7 penumpang. 7 penumpang, Iya. iya. Opsinya ada yang 6 penumpang. Nah, dua-duanya seharusnya bisa memberikan kenyamanan Iya. yang baik untuk keluarga, terutama kalau diajak mudik ya kemana, ke kampung gitu, atau harian di dalam kota nih. Iya. Nah, menurut gue, Mas, gue agak susah nih kalau misalnya soal empuk-empukan nih. Soalnya kalau Stargazer tuh bantingannya empuk, expander itu joknya empuk. Iya, jadi memang pendekatannya berbeda nih, Han. Jadi gini teman-teman, si Stargazer itu set suspensinya memang empuk. Lebih empuk sehingga ketika ngelewatin lubang tuh kelihatan ngayunnya gitu ya. Tapi di sisi lain, expander nih, set suspensinya nggak terlalu empuk. Jadi cara Mitsubishi untuk mendapatkan kenyamanan itu bukan dengan suspensi yang lembut, tapi dengan busa nih. Busa joknya yang enak, atau bahkan bukan busa joknya lebih tepatnya.
tapi ke kulit joknya juga ngaruh Kulit nih. itu ngaruh ya. Jadi Iya, ini karena kan ini kan pakai fabric kan. Heeh. Sementara yang itu yang kulit yang kenceng gitu Iya. kan. Jadi kita ngerasanya bahkan ketika mobil lagi diem nih teman-teman, duduk di bangku sini, Heeh. itu udah rasa empuknya gitu, Iya. udah enak gitu. Jadi memang secara kenyamanan expander itu udah didapetin dari Jok yang empuk. dari joknya gitu. Nah, buat saya dua-duanya udah bisa memberikan kenyamanan optimal. Mm-mm. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, nah ini semua ada konsekuensinya nih. Kalau si Stargazer nyamannya kan karena suspensinya. Mm-mm. Tapi kalau ini nyamannya karena memang dari joknya pun juga udah nyaman, meskipun memang secara suspensi ini juga udah tetap nyaman, lebih nyaman dibanding R3 atau Veloz gitu ya. Iya. Nah, konsekuensinya adalah kalau dibanding sama Stargazer teman-teman, ini set suspensinya masih enak buat nikung kan. Iya, ini enak banget buat nikung. Buat bermanuver kencang gitu pas Iya. lagi belok Coba gitu. dulu ya. Wah, ini nurut banget sih. Iya, lebih nurut kalau tadi bahasanya Heeh. Rehan, lebih nurut dibanding Stargazer. Nah, Stargazer di sisi lain, set suspensi yang empuk itu berkonsekuensi sama efek body roll yang sedikit lebih terasa. Betul, lebih kerasa dikit. Kalau ini Iya. tuh kesannya ketika dibelokan tuh stabil gitu kan. Iya. Rasanya tuh enak banget kalau misalnya diajak nikung kenceng gitu kan. Kalau Stargazer tuh kayak ada rasa-rasa, oh ya ini body rollnya kerasa ya waktu nikung kenceng gitu. Jadi kalau menurut kita secara kenyamanan baik Stargazer maupun Expander itu udah sama-sama bagus. Tapi pendekatan yang dilakukan Mitsubishi terhadap Expander untuk membuat set suspensinya tetap kuat menahan sodokan mobil gitu ya, ngebuat dia kecekatannya lebih enak untuk bermanuver gitu. Itu dari soal apa ya, bantingan suspensi, Iya, bantingan handling handling gitu gitu ya. ya. Kalau soal kekedapan kabin, Expander tuh bagus banget. Iya, Man. bagus banget. Gitu. Tapi gue ngerasa si Stargazer bisa mendekati Expander Iya. untuk kedap-kedapan. Ini sama-sama kedap ya. Jadi Iya. kerasanya tuh susah juga deh Iya. pilihnya dia. Ini Di Expander kedap. secara angka pun juga sangat tipis. Iya, tipis banget. Ini kedap. Stargazer juga kedapnya bagus banget. Iya. Nah, Lalu kalau soal kenyamanan teman-teman, Stargazer sama Expander sama bagus ya, meskipun pendekatannya berbeda. Tapi kalau ditanya mana yang lebih enak buat teman-teman yang suka nikung kenceng, ini lebih baik. ini lebih Tapi baik. pertanyaan lebih jauh kalau soal rasa berkendara itu kan juga dari kecekatan mesin kan. Betul. Nah, memang kecekatan mesinnya Stargazer itu lebih oke. Jadi kira-kira begini teman-teman. Untuk enak-enakan mesin Stargazer lebih oke, tapi kalau buat enak-enakan nikung ini lebih oke si Lebih oke, Expander. ya. Tapi mana yang lebih nyaman? Kita pengen bilang bahwa dua-duanya udah sama-sama nyaman. Sama-sama Gitu. nyaman. Oh, Itu soal rasa berkendara. satu lagi Mas Boy. Apaan tuh? Ground clearance. Ground clearance. Nah, ground ya. clearance nih. Nah, ini juaranya nih Expander nih. ground 220 clearance. 220 mm. Kalau Stargazer tuh cuma 195. Iya, artinya itu sebenarnya gini, kalau di jalan perkotaan gitu yang relatif banyak aspalnya gitu, atau kalau ada polisi tidur atau lubang nggak ekstrim banget gitu ya, ya mungkin belum terasa manfaatnya. Biasa saja gitu, karena Iya. sedang kan juga bisa ngelewatin Iya. perkotaan ya. Tapi kalau pas lagi dipakai Camping gitu ya. atau outing, ground clearance 220 mm itu bisa memberikan nilai plus Iya. untuk dia melaju di jalan yang lebih jelek gitu. Gitu. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Iya. Jadi benar bahwa Stargazer itu datang belakangan dan benar dia punya banyak kelebihan. Tapi apakah dia unggul di segalanya? Menurut kami enggak, teman-teman. Bahkan dengan harga yang sama persis dan Stargazer punya fitur yang lebih banyak, Expander masih bisa memberikan hal-hal yang apa ya, yang lebih baik dari Stargazer. Misalnya, kalau soal efisiensi di dalam kota, efisiensi di misalnya dipakai bermobilitas di Jakarta atau Surabaya atau Bandung yang padat gitu ya, ini lebih irit. Terus kemudian buat teman-teman yang suka stabilitas di jalan, yang buat Niko mungkin lebih gesit gitu, ini lebih baik.
gitu. Dan kalau soal kepraktisan, akomodasi, itu memang si Stargazer lebih baik teman-teman, tapi tidak dengan selisih yang jauh gitu. Lalu Stargazer bagus di mana ya, kita tahu bahwa fiturnya lebih lengkap. Fiturnya lengkap banget, Bahkan canggih banget. nyalain mesin pun juga udah bisa pakai remote. Pakai HP malah. Pakai HP. Ada fitur semi otonom juga yang mana itu expander belum ada sama sekali. Lalu kemudian soal mesin dia lebih bertenaga, tergambar dari akselerasi yang juga lebih kencang terlihat kan. Tapi soal kemampuan menanjak dua-duanya udah sama-sama oke. Lalu kemudian soal akomodasi dan kepraktisan, Stargazer juga lebih unggul. Artinya apa? Artinya tetap ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Ditambah ada faktor X di luar produk. Mitsubishi bagaimanapun adalah brand yang sudah lebih established di kebanyakan masyarakat di Indonesia. Ya di luar dari Hyundai yang sekarang memang progres banget gitu ya Han ya. Iya. Hyundai adalah merek yang relatif lebih baru di Indonesia. Jadi bagi sebagian orang yang mungkin butuh ketenangan hati gitu ya, pengen merek yang lebih pasti gitu misalnya. Mungkin bagi mereka Mitsubishi Expander terasa lebih menenangkan. Belum lagi kalau soal desain, tadi kita udah sempat bahas ya. Ini kalau kru yang lagi syuting di sini lebih srek sama desain Expander ini nih. Tampang luarnya gitu oke banget buat kita, lebih gagah. Jadi ya kita penyampaikan bahwa semuanya ada kelebihan dan kekurangan, termasuk Expander dan Stargazer. Kalau ditanya pilih yang mana, jangan-jangan nih teman-teman, ada banyak orang yang bisa aja mikirin brand, ya kan? Bisa aja mikirin tampilan gitu, Expander bisa lebih baik. Tapi ada juga orang yang sudah lebih terbuka misalnya dengan melihat secara produk gitu, dari fiturnya misalnya, dari mesinnya gitu, Stargazer adalah pilihan yang lebih menarik gitu. Jadi ada plus minusnya. Iya, plus minus banget nih ya. Gitu. Pilih ini yang brandnya lebih bagus dan desainnya lebih kece, atau Stargazer yang fitur lebih banyak dan performanya lebih oke. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.